dari kelompok 7. Sebelumnya, perkenalkan saya di jurusan 3 dengan ID 15. Di sini saya sebagai moderator. Saya Tika Dina Usmaningrum sebagai notulen dan kameramen. Saya Fira Usyi Afudha dengan ID 04 sebagai presenter. Baik, presentasi kepada Mbak Fira, saya persilakan. Yang pertama ada pengertian pragmatik. Pragmatik adalah studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur dan ditafsirkan oleh pendengar. Studi ini melibatkan penafsiran tentang apa yang dimaksudkan orang di dalam suatu konteks khusus dan bagaimana konteks itu berpengaruh terhadap apa yang dikatakan. Pendekatan ini juga perlu menyelimuti bagaimana cara pendengar dapat menyimpulkan tentang apa yang dituturkan agar dapat sampai pada suatu interpretasi makna yang dimaksudkan oleh penutur. Kemudian ada diensis. Bahasa diensis berarti penunjukan. Diensis adalah istilah teknis bahasa Yunani untuk salah satu hal dasar yang kita lakukan dengan tuturan. Untuk linguistik yang dipakai untuk menyelesaikan penunjukan disebut ungkapan diensis. Ungkapan-ungkapan diensis diantaranya pertama ada diensis personal. Ungkapan yang berada di antara bentuk awal yang dituturkan oleh anak-anak yang masih kecil dan dapat digunakan untuk menunjukkan orang. Kemudian yang kedua ada diensis spasial untuk menunjukkan tempat, yaitu tempat hubungan antara orang dan bendanya yang ditunjukkan. Akan tetapi dalam mempertimbangkan diensis, tempat perlu diingat bahwa tempat dari sudut pandang penutur dapat ditetapkan baik secara mental maupun fisik. Dan yang ketiga ada diensis temporal, diensis waktu seperti sekarang kemudian besok. Kita dapat memperlakukan kejadian-kejadian waktu sebagai objek yang bergerak ke arah kita atau menjauh dari kita. Kemudian ada peranggapan. Pada mulanya presuposisi merupakan kajian dalam lingkup semantik, namun dalam perkembangannya para linguis cenderung berpendapat bahwa kajian presuposisi dalam lingkup semantik saja tidak dapat memuaskan mereka. Menurut Gaspar Levinson, presuposisi atau presupposisi adalah sesuatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan suatu tuturan, dan memiliki presuposisi adalah penutur bukan kalimat. Levinson menyatakan bahwa presuposisi pragmatik merupakan inferensi pragmatik yang sangat sensitif terhadap faktor-faktor konteks dan membedakan terminologi presuposisi menjadi dua macam. Pertama, ada kata presuposisi sebagai terminologi umum dalam penggunaan bahasa Inggris sehari-hari. Kedua, presuposisi sebagai terminologi teknis dalam kajian pragmatik. Kita dapat mengindikasikan sebagai informasi yang diasumsikan secara tepat yang akan diasosiasikan dengan tuturan. Contoh, Mary Brother bought 3 horses. Saudara laki-laki Mary membeli 3 ekor kuda. Ketika menghasilkan tuturan dalam, penutur tentunya diharapkan memiliki peranggapan bahwa seseorang yang bernama Mary ada dan dia memiliki seorang saudara laki-laki. Penutur mungkin juga menyimpulkan presuposisinya yang lebih khusus bahwa Mary hanya memiliki seorang laki-laki dan dia memiliki banyak uang. Sebenarnya semua presuposisi ini menjadi milik penutur dan semua peranggapannya itu boleh jadi salah. Kemudian ada implikator. Jika seseorang mendengar ungkapan a hamburger is a hamburger pertama, dia harus berasumsi bahwa penutur sedang melaksanakan kerja sama dan bermaksud untuk menyampaikan informasi. Informasi ini tentunya memiliki makna lebih banyak daripada sekedar kata-kata itu. Makna ini merupakan makna tambahan yang disampaikan yang disebut dengan implikator. Dengan mengatakan kalimat tersebut, penutur berharap pendengar akan mampu menentukan implikator yang dimaksud dalam konteks berdasarkan pada apa yang sudah diketahui. Jadi, implikator adalah makna yang tersirat dalam suatu ujaran yang tidak diungkapkan secara langsung oleh penutur. Kemudian ada pengertian tindak tutur. Tindak tutur adalah telah mengenai bagaimana kita melakukan sesuatu dan memanfaatkan kalimat-kalimat. Hal tersebut dapat dipahami bahwa tindak ujar atau tindak tutur berkaitan dengan erat tujuan penuturnya ketika ia berujar dan tindakan yang dilakukannya ketika menggunakan kalimat-kalimat tersebut. Ada jenis tindak tutur menurut Austin. Yang pertama adalah lokusi, ilokusi, dan prolokusi. Tindak lokusi yaitu melakukan sesuatu untuk mengatakan sesuatu atau melakukan tindakan untuk menyatakan sesuatu. Tindak lokusi merupakan bentuk tuturan yang paling mudah diidentifikasi dalam
tindak tutur, kalimat tersebut berfungsi sebagai pernyataan yang dapat dipahami tanpa perlu interpretasi tambahan. Contohnya, kakak belajar membaca. Angsa termasuk hewan nafas. Kemudian ada tindak ilokusi adalah melakukan sesuatu atau tindakan dalam mengatakan sesuatu. Tindak ilokusi adalah tindakan untuk melakukan sesuatu karena tuturannya mempunyai maksud dan tujuan yang jelas untuk menghasilkan sebuah tindakan tertentu. Dengan contoh, selamat atas keberhasilanmu. Kemudian ada tindak perlokusi adalah melakukan sesuatu tindakan dengan menyatakan sesuatu. Tindak perlokusi memiliki tujuan untuk memerintahkan seseorang melakukan sesuatu. Dengan contohnya, tolong bantu aku atau ayo kita pergi ke bioskop. Kemudian ada klasifikasi tindak tutur. Yang pertama, representatif. Ialah jenis tindak tutur yang menyatakan apa yang diyakini penutur, kasus atau bukan. Pernyataan suatu fakta berdasar kesimpulan dan pendeskripsian. Contohnya, bumi itu datar, atau suatu hari cerah yang hangat. Yang kedua ada ekspresif. Ialah jenis tindak tutur yang menyatakan sesuatu yang dirasakan oleh penutur. Tindak tutur ini mencerminkan pernyataan psikologis dan dapat berupa pernyataan kegembiraan, kesulitan, kebencian, dan kesenangan. Contohnya, sungguh saya minta maaf dan silakan. Yang ketiga ada komisif, ialah jenis tindak tutur yang dipahami oleh penutur untuk mengikat dirinya terhadap tindakan yang di masa yang akan datang. Contohnya, saya akan kembali dan kami tidak akan melakukan itu. Selanjutnya ada tindak tutur langsung dan tidak langsung. Perkataan yang berada terhadap pemilihan tipe tindak tutur ini dapat dibuat berdasarkan strukturnya. Pemisahan struktural yang sederhana di antara ketiga tipe umum tindak tutur yang diberikan dalam bahasa Inggris ada 3 tipe kalimat dasar seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Yang pertama, you wear a silk bag. Anda mengenakan sabuk pengaman. Do you wear silk bag? Apakah Anda mengenakan sabuk pengaman? Dan yang ketiga ada wear a silk bag. Kenakanlah sabuk pengaman. Jika ada hubungan langsung antara struktur dengan fungsi, maka terdapat suatu tindak tutur langsung. Dan maukah Anda biasanya dianggap sebagai suatu permohonan untuk melakukan sesuatu secara nyata. Tindak tutur tidak langsung biasanya diasosiasikan dengan lebih sopan dalam bahasa Inggris daripada tindak tutur langsung. Untuk mengetahui mengapa demikian, kita harus melihat gambaran yang lebih besar dari sekedar suatu tuturan tunggal yang menunjukkan suatu tindak tutur tunggal. Demikian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang mau ditanyakan, saya tutup presentasi kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.